Yang saya hormati, Duta Besar Kristiarto Legowo, Duta Besar Republik Indonesia berkuasa penuh untuk Australia, Speaker Tutuhat Tunewa, Konsul Jenderal Republik Indonesia untuk Victoria dan Tasmania, serta para pembicara dan seluruh hadirin yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Marilah kita naikkan rasa syukur kita kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita bisa hadir pada acara ini. Dan saya ucapkan selamat, apresiasi atas terselenggaranya webinar kemitraan multi pihak dalam pengembangan dan penerapan prinsip ekonomi hijau dan berkelanjutan untuk pemulihan ekonomi Indonesia pasca COVID-19. Sebuah inisiatif strategis dari Konsul Jenderal RI di Melbourne untuk meningkatkan kerjasama perdagangan antara Indonesia dan Australia, khususnya pada masa pandemi ini, sungguh kami hargai. Saya mengucapkan selamat dan sukses atas peluncuran Go-Free inisiatif yang bertepatan dengan rangkaian webinar ini. Saya berharap inisiasi ini akan menjadi jembatan bagi kita untuk secara konkret meningkatkan kerjasama ekonomi hijau yang berkelanjutan dan rendah karbon di antara kedua negara sahabat. Ibu dan Bapak hadirin yang saya hormati, selama beberapa dekade, planet yang kita tempati ini dihadapkan pada 3 krisis yang mempengaruhi berbagai dimensi kehidupan manusia yang mengancam carrying capacity dari bumi kita ini. Pertama adalah krisis perubahan iklim serta berbagai dampak turunannya, krisis keanekaragaman hayati, dan yang ketiga adalah krisis polusi dan limbah. Jadi krisis perubahan iklim, krisis keanekaragaman hayati, dan krisis polusi dan limbah. Kausa prima, penyebab utama dari ketiga krisis ini adalah pola konsumsi dan produksi kita yang tinggi emisi dan tidak berkelanjutan. Saat ini krisis tersebut kian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Laporan dari Intergovernmental Science Policy Platform of Biodiversity and Ecosystem Services menyebutkan bahwa penyebab terjadinya krisis adalah perubahan global dan pola perilaku yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Dengan pola pembangunan business as usual, bumi kini menjadi lebih rentan terhadap berbagai jenis ancaman, termasuk pandemi COVID-19. Sejauh ini, dunia telah kehilangan lebih dari 1 juta jiwa akibat pandemi, dengan dampak yang jauh lebih besar dan mengarah pada guncangan di berbagai sistem ekonomi dan sosial. Bahkan, Indonesia telah mengalami kontraksi ekonomi pada 2 kuartal berturut-turut, yaitu Q2 sebesar minus 5,32% dan Q3 sebesar minus 3,49%. Dalam kondisi inilah, pemerintah menangkap peluang untuk membangun kembali dengan lebih baik, tidak hanya untuk kembali ke keadaan semula, namun berupaya menuju kondisi yang lebih baik dan lebih tangguh melalui pembangunan rendah karbon atau yang kita kenal dengan Build Back Better. Jalan dan pilihan yang dapat kita ambil untuk memulihkan kondisi ini memang terbatas. Namun demikian, kita tidak perlu ragu untuk mengambil langkah dan berinvestasi pada pemulihan rendah karbon menuju ekonomi hijau. Berbagai pengalaman dan praktik global telah membuktikan bahwa investasi hijau di masa pemulihan dapat menciptakan leverage ekonomi yang lebih besar dan tentunya memiliki dampak berkelanjutan di masa mendatang. Sebagai contoh, saat kita berinvestasi pada energi terbarukan,
peluang kesempatan kerja menjadi 2,5 kali lebih besar jika dibandingkan dengan investasi yang didasarkan pada bahan bakar fosil. Pada jangka panjang, kita akan merasakan udara yang lebih bersih yang dapat mengurangi beban biaya tambahan akibat penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Sebagai gambaran, biaya kesehatan yang dikeluarkan akibat berbagai penyakit dari polusi udara bisa mencapai 7% dari PDB setiap tahunnya. Kita juga memiliki catatan praktik global bahwa setiap investasi sebesar $1 untuk memulihkan ekosistem dapat menghasilkan $9 dengan cara mengembalikan jasa ekosistem dan peningkatan mata pencaharian masyarakat setempat. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati, berbagai respon global di sejumlah negara dalam menangani pandemi menunjukkan bahwa masih sedikit pemerintah yang cukup tanggap terhadap keragaman ancaman atau shock yang tak terduga ini. Pada awal tahun ini, pemerintah telah berproses dengan menjadikan isu lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim sebagai prioritas nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024. Lebih lanjut, pembangunan daerah rendah karbon dan ketahanan iklim juga secara eksplisit ditetapkan sebagai program prioritas. Namun demikian, salah satu syarat utama dari upaya pemulihan ekonomi melalui pengembangan ekonomi hijau, ekonomi rendah karbon, dan pembangunan rendah karbon ini adalah adanya kerjasama multi pihak yang saling memperkuat dan sinergis di antara berbagai pelaku pembangunan, pemerintah, mitra pembangunan, pihak swasta, akademisi, lembaga swadaya masyarakat itu sendiri, termasuk UMKM yang memiliki peran strategis dalam menopang kebangkitan ekonomi masyarakat pada masa pandemi. Maka kita perlu semakin meningkatkan kerjasama multi pihak untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik atau build back better menuju ekonomi hijau dan rendah karbon. Pemerintah di satu sisi memiliki peranan untuk menciptakan enabling environment bagi para pelaku usaha untuk berkembang dan menghidupkan kembali kegiatan ekonomi melalui kebijakan stimulus fiskal hijau dan investasi yang tepat pada infrastruktur ramah lingkungan. Enabling environment di sektor bisnis juga dapat mencakup pengaturan pajak dan subsidi untuk menciptakan lapangan kerja hijau atau green jobs dan diversifikasi ekonomi sehingga dapat menjadi katalisator pada masa ini. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya hormati, pandemi COVID-19 merupakan kejadian luar biasa dan pemerintah tidak mungkin bekerja sendiri untuk menangani pandemi ini serta potensi krisis lain di masa mendatang. Di sisi lain, krisis ini harus kita jadikan peluang untuk memperbaiki planet kita dengan pola pembangunan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk masa depan kita sendiri, masa depan anak-anak cucu-cucu kita. Yang kita lakukan saat ini tentu akan dirasakan dampaknya di masa mendatang. Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk mulai berkolaborasi mewujudkan kepentingan bersama untuk membangun kembali Indonesia yang lebih baik, tangguh dan berkelanjutan. Sebagaimana sebuah mengatakan, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom.